Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Ketua yang memberikan session ini kepada saya. Haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yuk kita buka kitab kita yuk di dalam Hakim-Hakim pasal kedua ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita bangkit berdiri. Kita bersponsor ya. Saya baca yang pertama, saudara yang kedua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan yang pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Saudara, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Silakan. Saya memberi judul pada sore hari ini, rencana Allah terhalang dengan keadaan. Rencana Allah terhalang dengan keadaan. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudaraku, kalau dari Allah itu tidak pernah terhalang, ya. Kalau dari Allah itu tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa menghalau, dan tidak ada yang bisa menyelubungi rencana Allah kepada manusia. Ini kita bicara, yang kita lihat adalah dari sudut pandang manusia. Jadi di dalam kehidupan kita mereka-reka, kita berasumsi bahwa Tuhan itu tidak ikut campur di dalam perjalanan hidupmu. Itu namanya paham deisme. Paham deisme itu kita dilahirkan sampai besar Tuhan tidak ikut campur, pokoknya urusan sendiri. Itu paham deisme. Tetapi di dalam Hakim-Hakim ini bicara bagaimana malaikat Allah menyampaikan pesan daripada Allah yang sama, bahwa bangsa Israel itu akan dibawa ke tempat yang tinggi, tempat bersemayam yang tinggi, yaitu Bokim. Bangsa Israel berkumpul di suatu tempat yang berada, dinamakan di situ adalah Gilgal. Gilgal itu daratan rendah, tempat kumpulnya bangsa Israel keluar dari Sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Tetapi dengan perjalanan bangsa Israel tidak serta-merta Allah membawa bangsa Israel langsung langsung hebat, langsung besar, enggak. Tetapi step by step, tempat migrasi ini yang berada di Gilgal adalah tempat transisi untuk mendidik bangsa Israel agar mereka terus ada di dalam rencana Tuhan, tidak berubah. Tetapi apapun yang dipercayakan oleh bangsa Israel, apapun yang dipegang oleh bangsa Israel, itu tidak serta-merta otomatis dipegang oleh bangsa Israel bahwa ini oke. Bahwa Tuhan pasti ada dalam hidupku, itu imannya mereka. Tetapi dengan keadaan yang terjadi itu bisa merubah. Dengan keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel,
itu bisa menggerus iman, bisa menggerus kepercayaan bangsa Israel kepada Allah. Ngapain saya berada di Gilgal, kenapa nggak langsung ke Bokim? Tetapi itulah ide-ide, pikiran-pikiran bangsa Israel kepada Allah, sehingga malaikat Allah berkata, enggak lu, bahwa Allah senantiasa tetap menepati janjinya. Enggak lu, bahwa Allah tidak akan meninggalkan engkau, bahwa Allah terus ikut serta di dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Saudaraku, di dalam aplikasi di dalam kehidupan kita sekarang ini, kadangkala kita seperti bangsa Israel, ada di tempat transisi, di rumahmu, di keluargamu, di dunia ini. Engkau terus berharap bahwa perjalanan hidup kita itu terus, kalau bisa, mulus-mulus saja. Rencana Tuhan itu pasti mulus kepada manusia, tapi mempunyai selubung yang besar, yaitu keadaan yang menghalangi antara saudara dan Allah. Saya juga berharap bahwa di segala aktivitas saya, di segala kegiatan saya, Allah campur tangan, pasti. Itu pasti. Tetapi kita punya asumsi, kapan sih saya ditolong oleh Tuhan? Kapan sih Tuhan beracara di dalam kehidupan saya dan saudara? Tetapi sebenarnya Tuhan itu ada di depan kita. Kita saja yang matanya terselubung dengan keadaan. Kita saja yang tertutup dengan keadaan problema hidup saudara dan saya. Ada dendam, ada marah, sakit hati, nang adong hepeng, penyakit, semua terawat. Tetapi apakah keadaan yang kita rasakan tidak ada duit, dendam, marah, sakit hati itu mengalami rencana Allah? Nggak bakalan. Rencana Allah tetap terjadi kepada saudara asal saudara mengerti tentang Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah kondisi, yang kedua adalah perilaku. Inilah Israel, bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, itu melihat segala sesuatu dengan kacamata jasmani dia. Ini kayaknya Tuhan gak ada. Kayaknya Tuhan ini gak ikut campur dalam perkaraku. Siapa yang bilang? Itu saudara dan saya yang kadang-kadang hati kecil berbicara seperti itu. Betul atau betul? Sepertinya betul. Rencana Allah tidak terputus dengan keadaan sakitmu. Rencana Allah tidak terputus dengan dendammu. Rencana Allah tidak terputus dengan keluarga yang bubar. Rencana Allah tidak terputus dengan anak-anak yang tidak mendengarkan suara orang tuanya. Enggak, rencana Tuhan itu individu. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu adalah keadaanku. Perilakuku adalah pribadi kepada Allah. Bukan serta merta saudara ada di sini. Memang tujuan saya dan saudara berdoa bagi keluarga. Saudara berdoa bagi anak-anak saudara. Saudara berdoa bagi keuangan saudara. Saudara berdoa bagi kesehatan saudara. Tetapi itu bentuknya bukan masif, tetapi bentuknya adalah individu, perilakuku. Supaya apapun yang kuhadapi, badai di dalam perkara apapun, aku ada di Gilgal ini. Gilgal ini bicara mengenai keadaan dirimu. Gilgal ini berbicara mengenai kesempatan dalam hidupmu. Gilgal ini melihat bagaimana pola Allah bekerja di dalam hidupmu. Mau besar, mau hebat, engkau harus melihat dengan kacamata rohani. Mantap.
Bicara hakim-hakim adalah bicara mengenai pembentukan bangsa Israel menjadi negara. Kitab hakim-hakim adalah pembentukan identitas bangsa Israel untuk menjadi suku yang hebat. Dan Gilgal adalah tempat transisi. Allah akan pakai bangsa Israel. Mau nggak untuk dipakai oleh Tuhan? Itulah di dalam kehidupan. Artinya, saya mau besar, saya mau hebat, saya mau kuat, tapi jangan menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupanku. Siapa yang bisa menghilangkan halangan itu? Siapa yang bisa mengeliminasi keadaan itu? Bukan Allah, tetapi saudara dan saya. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu, keadaan jangan membuat saudara kecil. Amin. Sakitmu jangan membuat engkau kendor. Hidup galaksi. Haleluya. Memang itu kehidupanmu. Makin tua, fungsi tubuh akan berkurang. Makin tambah umur, orang tidak anggap lagi karena usia produktifnya sudah lewat. Makin tua, anak lebih jauh daripada kita. Itu keadaan. Jangan menghalangi saudara, jangan menghalangi rencana Tuhan dalam hidup. Rencana Tuhan itu individu bagi hidupku. Dan oleh sebab itu, sebagai perilaku individu, aku tetap percaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupku. Katakan, nah, mulai panas saya nih. Haleluya. Amin. Saya senang dengan galaksi berjaya. Makin tambah personil sekarang ya. Iya, haleluya. Yuk, ada 3 hal saya bagikan bagi saudara pada sore hari ini. Mengapa rencana Tuhan terhalang dengan keadaan? Yuk, klik boleh. Ada 3 hal. Yang pertama, karena tradisi lebih dominan dalam hidup. Yang kedua, karena firman Tuhan yang dipahami minim. Yang ketiga, karena ada musuh dalam selimut yang menjerat saudara dan saya. Yuk kita kembali ayat yang kedua. Saya bacakan bagi saudara. Ayat yang kedua, Hakim-hakim. Yuk baca sama-sama aja yuk. Ayat Hakim-hakim pasal 2 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum satu suara. Yuk kita bersuara sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa Israel berada di Mesir 430 tahun. Sudah beranak pinak nih, ganti generasi, sampai ketemu di Gilgal. Tetapi pola pikir bangsa Israel berada di Mesir sudah berubah. Yang tadinya bangsa yang hebat masuk ke dalam perbudakan, mentalnya budak. Apa-apa ya udahlah, tergantung Mesir lah. Apa-apa udah enak nih di Mesir, makan bagus-bagus nih, ngapain sih Musa bawa lagi? Tetapi itulah rencana Allah terhalang karena lebih dominan tradisimu. Yuk sama-sama katakan, karena tradisi. 1, 2, 3. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, saudara sudah menanamkan tradisi dalam hidupmu. Mungkin tradisi waktu kecil kita diajarkan makan berdoa. Mungkin waktu kecil kita diajarkan sekolah minggu. Mungkin waktu kecil dan sampai remaja kita berada di gereja, tradisi. Tapi tradisi ini mulai migrasi. Mulai tidak sadar dengan perkembangan, dengan pertumbuhan umurmu, dengan bertambahnya umur, ini gak penting lagi. Bahwa aku mempunyai keluarga yang hebat, keluarga yang bertumbuh secara ekonomi, keluarga yang mempunyai anak, pokoknya enggak lah, nanti aja gereja nomor 2.
Sehingga tradisi yang dulunya tertanam selama kita hidup dengan Tuhan Yesus, dengan yang turun dari orang tua kita, supaya harapannya Yesus, 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 Yesus. Tetapi berubah dengan migrasi, muncullah dengan kesibukanmu, muncullah dengan keuanganmu, sehingga hari Minggu gampang, besok saja. Sadar tidak sadar, kita menggeser apa yang dibangun oleh orang tua kita. Orang tua kita berdoa supaya kita menjadi orang yang hebat. Orang tua kita berdoa supaya engkau terus ada di dalam gereja. Orang tua kita berdoa supaya engkau terus ada dalam naungan Tuhan, sama seperti Israel. Saudaraku, dulu orang kumpulnya tempatnya di gereja dulu. Pokoknya ngumpul di gereja, ada acara gereja. Sekarang boro-boro, banyak mall, banyak jenis HP-mu, sehingga kita tidak sadar bahwa engkau masuk ke dalam migrasinya Gilgal itu, sehingga engkau menduakan Allah dalam hidupmu, bahwa tradisi pribadiku lebih hebat. Saudaraku, mau keren, mau hebat, mau tangguh, tetap bersama Yesus. Lambaikan tangan, lambaikan puji Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah karena tradisi lebih dominan dalam hidupmu. Saya mempunyai kebiasaan, memang dari kecil saya selalu bersihin rumah tanpa disuruh. Dari SD saya pokoknya udah nyiram kembang, ngepel, bersihin, dan itu terbiasa sampai sekarang. Biasa setrika, sampai sekarang pun tetap setrika. Saya paling senang setrika, dan itu tidak jadi beban, dan itu menjadi tradisi saya. Kalau tradisi Israel kan berbeda. Dia taruh pakaian dengan hanger, setelah kering dia taruh tuh hangernya di tempatnya. Saya bilang enggak, berubah. Kan ada tempat baju bersih, ngapain lagi lu taruh hanger? Cabut aja hanger, taruh di situ. Yang setrika juga kan gua juga, bukan lu. Dia diem. Saya merubah tradisi. Itu kata ibu lu dulu di rumah lu, tapi kan ini rumah gua. Sekarang berubah. Kadang-kala sadar tidak sadar, tradisi tertanam dalam hidupmu. Betul atau betul? Sepertinya iya sih. Terbiasa dengan tradisimu. Tradisi orang tua saya bangun pagi berdoa, mau pergi sekolah di pojok pintu harus berdoa. Karena itu dibangun. Tapi itu kegiatan rohani. Setelah saya besar saya ngerti, oh mantap ibu saya didik saya. Kita kadang-kala waktu kecil mengalami rencana Tuhan yang dipimpin oleh keluarga kita harus begini, harus. Ternyata pada saat kita besar kita ngerti, hebat. Itulah Tuhan kita. Mendidik kita supaya tradisi manusiamu hilang. Yang muncul adalah tradisi Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Kita kembali ke firman. Kita lihat ayat yang kedua. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Saudara ada di sini 430 tahun. Berakumulasi dengan budaya Mesir. Sehingga apapun yang terjadi, enggak, Mesir keren. Mesir menolongku dengan makanan hebat-hebat, gue tenang nih, zona nyaman. Setelah dibawa ke migrasi ke Gilgal, mereka bingung. Saudaraku lihat, dalam budaya pelajaran bahasa Yunani ada dua kata yang hebat, imperatif dan indikatif. Lihat ya, imperatif itu Tuhan akan mengarahkan saudara. Allah yang besar ini akan mengarahkan seperti Abraham, pergi kau, pergi saja keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Nggak tahu di mana, itu imperatif.
Tetapi yang kedua adalah indikatif, kewajiban. Pada saat bangsa Israel berada di Gilgal, yang pertama adalah robohkan mezbah yang kau bangun selama 430 tahun. Harus dirobohkan. Karena ini tidak bisa digandeng sama-sama dengan tradisinya Tuhan. Tidak bisa digandeng dengan sama-sama dengan tradisi Tuhan. Kadangkala saudara menggandeng itu. Sadar tidak sadar saudara menggandeng itu. Anak ke gereja supaya rajin. Kan pasti Tuhan tolong. Nanti lu dapat kerjanya bagus. Jahat lo. Lu ke gereja deh. Pasti lu pintar Tuhan tolong. Jahat. Tuhan tidak melihat tujuan hidupmu hebat. Yang dia lihat adalah ketaatan dan kewajibanmu untuk mengerjakan dia. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Setelah saya besar ini sadar, enggak keren. Gue nggak mau gandeng, mau campur-campur. Gue ke gereja supaya uang gue banyak. Gue ke gereja supaya gue diberkati. Jahat. Emang kalau lu nggak diberkati, emang kalau Tuhan nggak beri kesehatan lu marah, nggak ada artinya. Rencana Tuhan tidak terjadi dengan tujuan pribadimu. Jangan menghalangi rencana Tuhan dengan rencana kita. Kita maunya yang hebat-hebat, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa dirabakan, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, itu saudara. Saudara ada di Gilgal hari ini. Tempat engkau berpijak adalah Gilgal, tempat transisi untuk menuju tempat yang keren, yaitu surga. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, jangan dirusak dengan tujuan pribadimu. Jangan-jangan saudara datang ke tempat ini supaya usahamu diberkati. Itu bonus. Kalau kita taat dengan kewajiban Tuhan, sen ada lawan. Iya, mantap. Amin. Robohkan dulu. Mau rencana Tuhan? Enggak. Lu ada yang pelit nih. Lu ada yang tidak mengandalkanku. Lu gak pernah berdoa, gak baca firman, gak pernah puasa, mau hebat. Enggak, robohkan dulu dagingmu. Yang pertama adalah robohkan. Dia tidak bisa disanding dengan kemauan yang engkau bangun. Gak bisa. Dia engkau harus robohkan dagingmu pribadi, tujuan pribadimu. Robohkan tradisi. Dia ingin membawa engkau dengan tradisinya Allah. Mantap. Saya pun belajar ini enggak lah. Dulu saya kerja, tapi saya tidak bangga dengan penghasilan saya, enggak. Tetap saya mengucap syukur dengan kerja saya punya rumah. Tetap mengucap syukur. Tapi bukan itu segalanya, enggak dibawa mati. Enggak dibawa hebat. Saya punya anak tinggal di luar negeri, tapi bukan itu kebanggaanku. Kebanggaanku supaya dia terus ada di dalam Tuhan dengan tradisi rohani yang hebat. Pertanyaan, saudara mau seperti itu di dalam Tuhan? Saudara mau seperti itu di dalam Tuhan? Robohkan dulu segala keinginan pribadi. Pada saat engkau robohkan puing-puing itu, baru Tuhan bawa engkau ke Bokim, tempat Allah di mana untuk engkau berdoa. Wih, mantap. Saya persiapan khotbah ini 2 minggu. Saya renungkan, bongkar lagi buku, doakan lagi, hapus lagi, doa lagi, hapus lagi. Enggak sembarangan menyiapkan ayat. Enggak sembarangan. Setelah duduk diam puasa 1 hari, Tuhan tolong. Saya udah punya kebiasaan yang bagus sekarang.
Kalau hari Kamis, saya bawa tumbler. Di depan rumah saya ada Starbucks. Kan kalau hari Kamis Starbucks diskon 30%. Kalau tumblernya bukan Starbucks 30, tapi kalau tumblernya Starbucks 50%. Saya nggak punya, pas lihat gelasnya 500.000, 700.000, nggak masuk. Mendingan saya kasih orang aja yang lebih keren. Pagi-pagi setelah bersih-bersih rumah, siram-siram bunga, kembang, habis trika, semua udah beres, tata rumah udah beres, Tuan Putri baru turun. Beres, asik. Yang penting kalau rumah udah beres kan Tuan Putri udah tanda asik. Yang penting dia siapin saya sarapan. Saya mandi, ambil buku, ambil kertas, ambil pulpen, bawa, pakai topi, saya ke Starbucks. Nah, taruh, pesen kopi. Kopinya nggak boleh habis cepet-cepet. Saya duduk di meja paling pojok, saya belajar, catet, lihat tinggal istri bilang makan, saya pulang makan. Enak kan? Numpang AC sebenarnya, numpang tempat dingin daripada saya pakai AC. Saya kan mubazir, mendingan yang 50.000 diskon 25.000 minum kopi Starbucks. Itu kebiasaan saya. Saudara kok kayaknya sama saya nggak suka nih. Biarin, itu kebiasaan saya, biarin aja. Bikin saya senang pakai celana pendek, duduk aja. Enak banget. Duduk seharian di Starbucks, merenungkan. Oh iya. Waktu hari apa saya terbangun dari tidur saya? Ada terlintas dalam pikiran saya. Ada nyanyian. Tuhan mengingatkan, nyanyi. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang diberikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya Yesus. Kita nyanyi. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Bangun! Saya langsung ambil kertas, saya catat lagu ini, takut lupa. Pagi hari saya rangkum, oh lagu ini. Banyak lagu yang besar-besar, tapi Tuhan mengingatkan lagu damai yang Dia berikan. Kalau hati kita damai, tujuan kita juga damai. Amin. Lambaikan tangan. Amin. Dan oleh sebab itu, robohkan dulu keinginan pribadimu. Apa tujuan engkau datang ke doa puasa? Jangan tujuan melihat keadaan. Kalau bisa Tuhan, usaha gua berhasil, saya juga mau. Kalau bisa Tuhan, saya sembuhkan, saya juga mau. Tapi aku kesini membawa supaya hatiku damai. Apapun di depan saya, tetap dalam perjalanan. Amin. Itulah yang dibawa oleh Allah supaya bangsa Israel untuk merobohkan pribadi. Saudaraku, dekat dengan Tuhan tidak bisa disandingkan dengan kemauan pribadi. Dekat dengan Tuhan harus Tuhan yang lebih besar. Keinginan pribadi harus engkau robohkan. Indikatif dan imperatif. Pada saat engkau diarahkan untuk ikut puasa, saya terlalu yakin saudara akan mengalami dahsyat di dalam Tuhan. Tidak perlu dibicarakan, tidak perlu ditulis-tulis, tidak perlu didoakan. Engkau datang ke sini, Tuhan beri saya hati damai.
Beri saya hati damai. Dengan pergolakan yang terjadi apapun, aku tetap damai. Karena yang memberikan damai sukacita itu adalah Yesus. Lambaikan dua tangan, katakan puji Tuhan. Yuk kita buka ayatnya yuk. Klik. Saudaraku, di dalam Keluaran, kenapa Allah bagi bangsa Israel yang pertama hukum mesbah Tuhan di dalam Keluaran 20. Hukum mesbah Tuhan, lihat saya. Hukum mesbah Tuhan bagi bangsa Israel yang pertama, utama, pertama, yang paling atas, yang paling prioritas adalah bangun mesbah. Itu yang pertama bagi bangsa Israel untuk pembentukan negara yang hebat, untuk pembentukan Allah yang hebat, harus bangun mesbah. Kau ingin yang besar-besar, kau ingin yang hebat-hebat, tapi tidak pernah bangun mesbah dalam hidupmu, no besar. Utama, prioritas yang paling wajib bagi bangsa Israel, hukum kewajiban adalah bangun mesbah Tuhan. Keluarga Pak Alek bangun mesbah keluarga, wajib. Jangan dilihat segala sesuatu kecil sekarang, jangan dilihat susah sekarang, tapi impactnya adalah menuju Bokim. Impactnya adalah menuju Bokim. Allah ada di jalan ini. Sakit, capek, tapi engkau harus bangun mesbah Tuhan, supaya tradisiku bukan tradisi Mesir, tapi tradisiku adalah tradisi Israel. Bangun mesbah. Mantap. Sekarang ini, kenapa saya rajin? Saya lagi bangun mesbah. Amin. Biar capek, saya lagi bangun mesbah pribadiku. Jangan hitung-hitungan untuk datang ke sini. Capek puasa, iya, gue udah tahu keadaan. Tapi di sini, di sana engkau menuju Bokim yang besar. Wih, mantap. Saya bongkar buku. Kayaknya buku ini cocok, ambil. Catat. Bagaimana saya bisa dapat kata indikatif imperatif kalau nggak belajar? Bagaimana saya bisa dapat kata Gilgal kalau nggak belajar? Harus duduk diam. Dengan kelelahanku, aku duduk di Starbucks, biarin kata orang minum kopi, gak apa-apa, 25.000. Tapi saya mau tenang, supaya hatiku damai untuk melihat Allah yang besar, supaya aku melihat dengan tradisi Allah yang besar, supaya aku harus bangun mesbah pribadiku, bangun mesbah pribadiku yang dulunya tidak pernah dibangun, yang dulunya cuek, tetapi aku harus bangun supaya aku berdiri teguh, aku besar bersama Tuhan yang besar. Katakan amin. Rencana Tuhan bisa terjadi. Rencana Tuhan pasti terjadi pada saat engkau migrasi hatimu untuk Dia. Saya tahu saudara punya kesulitan, pasti. Tapi kesulitan itu kadang jangan membuat halangan rencana Tuhan. Kau bisa eliminasi, kau bisa kecilkan. Aku bangun mesbah pada saat penderitaan lebih tinggi, pada saat kejahatan lebih tinggi, pada saat kekecewaan lebih tinggi, pada saat engkau dihina lebih tinggi. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Itu sifat dunia supaya engkau melawan dia. Supaya hatimu tidak tenang, engkau lawan, marah-marah. Jangan dilawan sifat dunia ini. Semakin bertambah tinggi, jangan dilawan, jangan diberontak sehingga hatimu, kerikilmu tajam terus, tajam terus, sehingga hatimu tidak pernah lunak.
Karena engkau yang bangun adalah kebencian. Pada saat engkau bangun dengan keadaan dunia yang besar, engkau juga bangun hadirat Tuhan yang lebih tinggi, supaya ini dapat dikalahkan dengan kehadiran Tuhan yang besar. Jangan dilawan dunia ini. Jangan. Semakin kau lawan, semakin hatimu pahit. Tenang saja. Saya masih di Gilgal, di masa transisi. Enggak lah, gua tahu lu please, lu bikin gua sengsara. Tenang aja. Usahamu kecil, tenang saja. Enggak usah gimana kamu, memang sudah kebaca dunia akan menggagalkan saudara supaya saudara jauh daripada Tuhan. Tapi tekad saudara bangun mesbah yang lebih tinggi lagi, mengalahkan mesbah dunia ini dengan tinggi. Pada saat engkau bangun mesbah yang lebih tinggi, disitulah hatimu damai dengan kehadiran Tuhan. Lambaikan tangan katakan puji Tuhan. Oleh sebab itu, yang ada pada malam ini, mukanya jangan cemberut terus. Katakan damai. Damai. Yesus ada di hatiku. Jangan dilawan dunia ini. Saya pun kalau lihat istri udah mulai gini, kalau gue lawan, gue bodoh. Saya selalu ngambil yang di rumah aja, yang konkret, gak usah ngomong yang besar-besar. Lihat di rumah, kalau Tuan Putri sudah mulai turun, saya suka ngeledek. Saya suka ngeledek sama istri saya. Kenapa sih? Ada kodok aja lu ribut sedunia. Di rumah ada kodok. Saya bilang bagus kodok ada di rumah. Artinya lingkungan di sini hidup. Iya benar. Semakin ada binatang serangga di tempat daerah saudara, taman saudara banyak serangga, tempat itu sebenarnya green, sebenarnya hidup. Banyak burung berkicau. Tapi kalau nggak pernah ada binatang, tempat itu mati. Ekosistemnya memang begitu. Disiram air panas. Aduh, lu penyiksa banget dengan kodok. Ambil air panas ini perempuan ya. Istri saya tuh kalau namanya kecoa, udah kayak kebakaran jenggot. Saya cuma bilang, lu kalau sama kecoa takut, tapi kalau sama suami lu nggak takut. Dia diem ya nggak gitu lah ya. Lu serangga aja lu ribut, tapi sama suami lu, waduh, sama serangga takut sama suami lu. Kalau perlu suami lu lawan, aduh, tinggal komedik juga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya lihat yang konkret aja lah, nggak usah banyak ngomong, yang di rumah aja. Sayang, kan kita hidup udah diberkati. Jangan yang kecil ini mesbahnya roboh lagi. Gue udah capek nih bangun mesbah Tuhan, jangan dirusak. Dia diem kalau saya udah bicara gitu. Diem nih. Lu mau bikin suami lu hebat, lu duduk diam doain buat gua. Kemana pelayanan lu duduk diam aja situ. Lu bantu gua berdoa. Bantu. Supaya ritme environmentnya tuh environment rohani. Dia tahu juga kejelekan saya pun tahu kejelekannya, tapi saya akan harus jelek-jelekin dia. Enggak lah. Amin. Kayaknya yang ketawa begitu tuh. Jangan-jangan dominan di rumah. Dia udah tahu kalau saya mulai rapikan buku, pakai topi, suami gue mau ke Starbucks. Dia nggak ada komen. Udah biarin aja lah, kamu mau belajar. Beri saya waktu untuk belajar. Saya juga harus membangun mesbah dengan pengetahuanku. Sekarang saya bangun mesbah dengan rohani ikut puasa. Tapi saya juga harus berpengetahuan supaya mesbah rohaniku makin hebat dalam Tuhan. Demikian pun dengan saudara. Jangan diperbodoh dengan kekecewaanmu. Jangan diperbodoh saudara nggak ada duit. Jangan. Semakin engkau membangun mesbah, memang iblis akan mendorong saudara supaya saudara marah kepada dia. Enggak lah, gue gak mau bodoh. Bangunlah mesbah hadirat Tuhan dengan damai dalam hidup. Saya semakin diserang, semakin duduk diam. Enggak, gue mau berdoa terus.
Jam 9 saya masuk, saya berdoa. 9 malam saya berdoa. Tenangkan aku Tuhan. Tenangkan jiwaku Tuhan. Supaya damai ini jangan merusak mesbah. Bangsa Israel juga dituntut. Mau hebat, mau keren. Bangun mesbah Tuhan. Tergantung saudara. Firman Tuhan ini akan menjadi hebat kalau saudara aplikasikan di dalam hidup. Dan engkau tetap mempunyai cerita yang hidup. Enggak salah gua ikut doa puasa. Enggak salah gua dekat dengan Tuhan. Sekarang gua hebat karena rencana Tuhan tidak pernah terhalang. Karena aku adalah umat pilihan Allah. Ini kita bacain 1, 2, 3. Yuk bacain sama-sama 1, 2, 3. Kepada mereka ini cerita tentang Petrus. Petrus seorang nelayan yang sudah tahu, kayaknya kalau bulan kesini ikannya kesini, kayaknya bulan kesini ikannya kesini. Petrus jago nelayan, jago menjala. Tapi pada satu saat nggak dapat ikan tuh, siapa yang diandalin? Yesus. Sama dengan saudara. Saudara mempunyai asumsi yang saudara pegang. Kayaknya menurut sekolah gue dulu, gue pendidikannya begini. Kayaknya nggak bakalan lo. Bro, muka lu kok sepet banget, kayaknya dosanya banyak banget lo. Dibaca-baca asumsi. Tradisi. Saya suka berdebat sama istri saya. Asumsi terus. Emang lu udah baca bukunya? Belum. Kalau belum baca jangan banyak ngomong dong. Ya saya suka bilang gitu. Baca dulu baru ngomong. Saya lihat di YouTube. YouTube mah gak usah dipercaya. Banyak yang dipercaya adalah Alkitab. Tradisi mengunci saudara. Bangun pagi kalau bisa cari uang, pulang sore tidur istirahat, kalau bisa makan enak, jaga kesehatan. Tradisi. Tetapi untuk membangun rencana Tuhan, harus engkau membangun mesbahnya Tuhan, yaitu tradisinya Tuhan. Apa yang Alkitab katakan ikuti, apa yang Alkitab bicarakan ikuti, apa yang Alkitab terapkan ikuti. Yang engkau bangun adalah tradisinya Tuhan. Katakan amin. Wow. Memang untuk mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Saya ulang, untuk mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Yang saudara ngomong dari mulut saudara, iman bro, iman. Pada saat engkau mempercayai Allah sebagai Tuhan, sebenarnya saudara sedang bertentangan dengan persepsi pribadi. Sekarang saudara berani kalau ke dokter lagi sakit, nggak usah ke dokter berdoa. Belum tentu saudara berani. Belum tentu. Selama engkau HDP, engkau akan tergantung kepada dokter. Tuhan ntar aja nomor 2. Ibu saya umur 82 tahun sudah dipanggil Tuhan. Seumur hidupnya tidak pernah ke dokter. Dia membangun iman enggak? Kalau saya sakit, saya dalam berarti ada sesuatu yang lemah yang aku buat untuk menyakitkan hati Tuhan. Kau saudara harus membaca dirimu. Pada saat engkau ada dalam kelemahan, pada saat engkau dalam terpuruk, engkau harus baca diri apa yang engkau membuat Allah sakit dalam hidupmu. Sampai terakhir, sampai tutup mata. Dia ke rumah sakit untuk menyatakan ibu saya meninggal. Karena harus ada keterangan dokter. Tapi selama hidup ibu saya, dia tetap mengobarkan, aku percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak bisa jawab. Tradisi dibangun dengan obat, itu nggak jadi masalah kalau memang itu diizinkan. Ibu mertua saya ada di rumah 87 tahun. Bangun pagi dia udah siapkan obatnya. Saya bangun kan lagi ngepel. Aduh mama, enggak, obat ada taruh tempat lain enggak?
Jangan di depan saya nih, saya akan terpengaruh. Jangan segala sesuatu menjadi tradisi. Saya yakin dan percaya umur Tuhan yang pegang. Katakan amin. Katakan amin. Kesehatan Tuhan yang pegang. Katakan amin. Dan oleh sebab itu bangun mesbah Tuhan. Supaya tradisimu, tradisi yang lama tentang manusia daging itu dikeluarkan. Lihat, di dalam Hakim-Hakim dia katakan robohkan. Allah sudah tahu nih, pada saat engkau tidak merobohkan mezbah yang lama 430 tahun, potensi kedepannya lebih gawat. Potensi kedepannya lebih gawat, peluang potensi penuh. Saudaraku, jangan segala sesuatu yang ditingkatkan kecil-kecil biasa. Enggak. Sebenarnya menjadi peluang potensi penuh supaya kau jauh daripada Tuhan. Apapun sekecil apapun kembali, kecil-kecil apapun kembali, kamu kecil apapun kembali. Kau harus mendrag supaya di dalam firman. Karena ini adalah mezbahmu. Jangan alihkan pandanganmu, tetap Yesus. Petrus start untuk cari ikan pada malam itu, tapi dia kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya sama dengan saudara dan saya, lagi seneng-seneng boro-boro cari Tuhan, lagi happy-happy boro-boro ibadah, ntar aja. Seperti Petrus, secara tidak langsung saudara masuk kepada tradisi. Tetapi pada saat engkau start, pada saat hatimu dendam, engkau cari Tuhan. Adil gak adil, tapi Tuhan tidak menjudge saudara. Dia tetap membawa engkau kepada kehidupan di dalam firman. Supaya engkau tahu pada saat lemah, ada yang lebih kuat, yaitu Yesus. Amin. Ada gak ayatnya? Yuk yang kedua yuk. Lihat ayatnya lagi. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Rasul Paulus lagi membawa bangsa, lagi membawa orang-orang yang percaya kepada Kristus kembali lagi, dan dia katakan hanya bicara, hanya bukan barang bekas, bicara hanya bukan orang yang ditinggal, tetapi bicara satu-satunya, the only one, satu-satunya adalah Yesus. Dia membawa paradigma supaya engkau tetap kepada Yesus, berpadanan. Berpadanan artinya di situ adalah terus untuk mengasihi Dia yang besar, Pada saat engkau terimpartasi untuk mengasihi Yesus yang besar, disitulah engkau membangun mezbah lebih besar, dan engkau kuat menghadapi segala permasalahan dan ujian cobaan dalam hidupmu. Mantap, keren banget. Jadi kalau ada ujian dan cobalah tersenyum. Gue udah pinter sama Tuhan, ngapain gue nangis? Enggak lah, gue datang aja doa. Hadirat Tuhan seperti Ebenezer. Bangsa Israel pas pindah, dia bangun batu, dia katakan Ebenezer. Pindah lagi, dia bangun batu, Ebenezer. Artinya perjalanan sejarah dia terus tampakkan. Demikian pun dengan saudara, ada Yesus, yaitu Ebenezer. Amin. Amin. Saya suka berdiri di depan rumah saya. Saya paling menikmati rumah saya. Ya walaupun gak mahal-mahal, yang penting gue punya rumah. Amin. Sebagai anak mantu kan tanggung jawabnya punya rumah. Kalau nginep terus di rumah orang tua gak enak. Diledek-ledek gitu. Piring pecah lah. Ngomel-ngomel. Tapi kalau punya rumah kan gue yang berkuasa. Amin. Cioki. Sampai di mana tadi? Oh, menikmati rumah ya.
Di situ saya lihat, yalah Tuhan saya hebat. Saya ingin mempunyai peluang potensi penuh. Saya kerjakan hari ini. Walaupun saya susah belajar, tapi saya mempunyai potensi penuh supaya aku berhasil di dalam Tuhan. Yuk, jangan ada waktu senggangmu. Jangan engkau ketawa dengan HP-mu, dengan YouTube-mu. Kalau bisa, bacalah firman. Ambil waktu, engkau harus membangun budaya. Saya pun punya HP, saya baca Alkitab supaya aku membangun mesbah Tuhan. Sekecil apapun, gap-gap, peluang-peluang itu, masukkan peluang Tuhan. Rencana Tuhan itu berhasil, tetapi terhalang dengan kegiatanmu yang sibuk, dengan kegiatanmu, dengan aktivitasmu yang sibuk. Enggak. Ambil tarik supaya engkau membangun mesbah Tuhan. Yuk, yang kedua, yuk, klik. Yuk sama-sama yuk bersuara yuk. Yang kedua, 1, 2, 3. Bukan, yang kedua, karena firman 1, 2, 3. Yang tadi keadaan. Yang kedua, bicara terhalang karena perilaku. Besar adalah keadaan, tapi perilakuku nggak pinter-pinter tuh dengar firman, nggak pinter-pinter. Firman telah dibentangkan beribu-ribu, tapi nggak pernah pinter-pinter. Ngarepin dengan tumpang tangan saudara berhasil, enggak, itu kecil. Yang membuat engkau besar dirimu sendiri. Amin. Mau pendeta Morris Bongke kayak siapa kayak di sini siapa, enggak, kecil. Yang besar pergeseran hatimu di dalam Tuhan, saudara. Karena engkau ada di Gilgal itu, aku harus mengkoreksikan. Saya pun kalau tidak sekolah, saya tidak ada di tempat ini. Saya sudah bersaksi berkali-kali. Ibu saya berdoa supaya saya jadi pendeta. Saya tolak. Saya lagi kerja, kerja bagus. Tapi mami saya nggak bangga tuh, mami nggak bangga walaupun lu ajak mami makan, mami muter-muter bawa mobil kemana, nggak bangga. Mami bangga lu jadi pendeta, itu aja didoain. Bodoh, haleluya, tolong dia jadi pendeta, tolong dia jadi pendeta. Sampai dia meninggal tetap jadi pendeta. Saya anggap doanya nggak terkabul kan? Masih kerja saya, hebat. Ternyata migrasi doa terjawab. Dan saya bilang, mami saya hebat. Dia bisa menciptakan saya hari ini dan terkabul. Saya jadi pelayan Tuhan. Bukan saya dipanggil. Ada dua pilihan di dalam saudara dan saya. Yang pertama dipanggil dan dipilih. Lihat ya. Ada dua di dalam kehidupan saudara dan saya. Dipanggil dan dipilih. Saudara dipanggil menjadi ibu rumah tangga, pasti. Saudara dipanggil untuk melayani suami, pasti. Suami bekerja, pasti dipanggil untuk bekerja, menciptakan cuan. Itu bicara dipanggil. Pilihan berbeda. Saya dipilih oleh Tuhan untuk jadi besar, masuk ke dalam pelayanan. Saya nggak tahu apakah saudara dipilih, itu kedaulatan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kepada pilihan Tuhan. Sekarang pun doa ibu saya berapa tahun lalu terjadi karena pilihan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mau atau tidak? Tergantung saudara. Jangan segala sesuatu pendengaran tentang firman tipis. Bro, tahu nggak tentang Tuhan Yesus? Nggak tahu, pokoknya Tuhan Yesus Tuhan gua. Terus dia ada di galeri, ngapain nggak tahu tuh, ngobrol aja sama Petrus. Iya, minim. Sehingga engkau dalam hidupmu haus. Ada gereja sini pindah, ada pendeta besar pindah, dengerin, tapi haus, nggak pernah kenyang, nggak pernah terus, nggak pernah kekenyangkan diri karena kita minim. Berdoa kagak, puasa kagak, baca kitab kagak,
saudara yang menghalangi rencana Tuhan. Saudara ikut andil rencana Tuhan tidak terjadi sama dengan bangsa Israel. Yuk kita baca ayatnya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saya kalau udah mau puasa gini, saya udah kasih tanda kepada istri saya mau puasa. Dia langsung ambil tas, dia rapin pakaian saya, dia sudah tahu. Dia tidak mau mengganggu suaminya untuk doa puasa. Itu bicara mengenai kasih Tuhan. Dia juga akan membekali saudara pada saat saudara membangun hadirat Tuhan. Katakan amin. Lambai katakan puji Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi saudara, bangunlah hadirat Tuhan yang besar. Dia akan memberikan bekal dalam hidup. Apa sih kekurangan ini? Kau tinggal berangkat karena Allah yang membekali saudara. Iya, ibadah. Haleluya. Saya sudah berkali-kali saya bilang saya sudah full time. Kadang-kadang saya pelayanan, sudah melayani Tuhan, ya saya tidak mengharapkan PK. Haleluya bro, puji Tuhan, udah jauh tol, tapi terakhirnya bro, terima kasih ya. Saya mau ngambek, mau duduk diam sampai sore nungguin PK. Enggak lah, jalan aja. Tapi saya tahu pada saat saya berikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan siapkan tempat yang lain. Demikian pun dengan saudara. Di sini gagal, di situ gagal. Ada tempat yang hebat yang Tuhan siapkan kepada saudara. Jangan di situ-situ dulu, capek lu. Marah. Pindah migrasi. Gue mau ke Bokim, pindah. Tuhan siapkan kok. Dan sekarang saya jadi pede. Enggak lah, dipanggil kemana aja, datang aja. Lu mau kasih atau enggak apa-apa, terserah, yang penting Tuhan beri. Amin. Saya makin pede sekarang, makin firm, makin apa ya? Makin firm itu makin tegak. Wah, enggak lah. Tuhan mengasihi saya. Pada saat saya terus ada dalam naungan Tuhan. Dan oleh sebab itu, tebal-tebalkan rohani. Belajarlah Alkitabmu. Amin. Dia bukan Alkitab ini. Bukan kitab yang menuding saudara bersalah. Kitab ini bukan menuding saudara berdosa. Tapi kitab ini meninggalkan saudara dalam kesalahan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, maju besar karena ada Yesus dalamnya. Dan oleh sebab itu, jangan besarkan masalah. Suami gue galak, ya sudah, terserah. Gue gak diperhatikan anak, ya sudah, terserah. Tapi aku akan membangun hadirat Tuhan. Supaya pengetahuanku tentang Tuhan hebat dan aku kuat bersama Tuhan. Mantap. Amin. Amin. Saudaraku, jangan gunakan kelemahanmu sebagai alasan. Jangan, bro, saya kan banyak masalah. Jangan ceritakan masalahmu kepada orang lain. Tadi siang kita bikin grup sel ya. Saya tidak pernah menanya lebih dalam, kenapa lu ikut puasa? Lu lagi berantem sama suami. Gue ngapain nanya-nanya, kepo lu. Gue catet ibu ini nih lagi berantem sama suami. Gue catet ibu ini lagi proses. Ngapain gue catet? Tugas gue pokoknya bimbing saudara untuk tetap kuat dengan peluang potensi penuh. Ya, haleluya, Cibrijit, amin. Tuhan tidak mencatat kelemahan, Tuhan tidak mencatat problema. Yang Dia catat seberapa besar engkau bangun mesbah Tuhan. Kalau engkau bangun mesbah Tuhan, baru Dia akan lirik. Enggak, waktunya aku menolong saudara. Dan pada saat Tuhan menolong saudara, dan engkau katakan, enggak loh, Tuhan gua hebat. Amin. Sekarang saya selalu bilang Tuhan saya hebat. Selalu saya bilang, enggak, Tuhan saya hebat.
Saya berdiri juga di depan rumah saya gini-gini, seperti gini. Bilang Tuhan lu hebat. Bangsa Yahudi, tradisi bangsa Yahudi sampai sekarang wajib dia akan mengucap syukur 1 hari 100 kali. 100 kali dia harus mengucapkan dalam sehari. Pada saat dia makan, puji Tuhan. Pada saat dia bangun tidur, haleluya. Sehingga grup sebelah mengambil patokan dengan tasbihnya. Dia membacanya. Itu tidak jauh dari budaya Yahudi. Dan oleh sebab itu, jangan segan-seganlah ucapkan puji Tuhan, haleluya, Allahku dahsyat, Allahku kuat, Allahku hebat. Disitulah engkau mengucapkan syukur dalam waktu sehari. Kalau bisa lebih daripada 100. Kenapa? Pada saat engkau mengucapkan itu, engkau sedang menggeser kuasa kegelapan dalam hatimu. Dia sedang menggeser segala yang terikat dalam hidupmu. Masuk Yesus, masuk Yesus, masuk Yesus, masuk Yesus, supaya hatiku damai sejahtera di dalam Dia. Dan oleh sebab itu problema hidupmu dalam hidupmu jangan dilihat terus. Bangun ucapan syukur, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Engkau sedang mengucap syukur untuk membangun mezbah Tuhan dalam hidup. Mantap. Makanya saya katakan sudah bilang, begini-begini juga saya katakan puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Biar orang bilang gila, enggak, aku lagi mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Karena itu adalah kemampuan kau. Pergerakanmu adalah pergerakan rohani. Saudara jahat, pada saat engkau makan yang enak, engkau tidak mengucapkan syukur. Saudara jahat, pakai sepatu baru, tidak mengucap syukur. Saudara jahat, bangun pagi, tidak mengucap syukur. Saudara jahat, saudara mandi dengan enaknya, tidak mengucapkan syukur. Itulah pergerakan rohani. Duduk diam, haleluya. Bergerak, puji Tuhan. Semuanya ucapan syukur. Dia sedang membangun supaya engkau berpengetahuan dengan Tuhan. Kalau saya nggak belajar, saya tidak dapat kata ucapan syukur sehari 100 kali. Saya harus belajar dan catat, ternyata Tuhan kita hebat. Amin. Yuk, saudara, biasakanlah mulut. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kata orang lagi gila-gila nggak apa-apa. Lagi nyetir puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia sedang menggeser hati yang dendam, hati yang hitam dengan terangnya Yesus. Itu yang dikatakan teori Yetzer. Dia sedang mengintegrasi. Hati ini jangan pekat. Hati ini ada Yesus. Yuk, yang ketiga yuk. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat yang ketiga kita baca yuk. Ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah yang mereka akan menjadi. Ini keadaan. Ini keadaan. Yang kedua tadi mengenai perilaku. Yang ketiga bicara mengenai keadaan. Kadang-kala berkatmu menjadi jerat dalam hidupmu. Betul atau betul? Sepertinya betul. Kalau diberkati biasanya, dan itu menjadi jerat. Pada saat kita masuk ke dalam pernikahan, kita berharap mempunyai anak. Setelah punya anak, jadi jerat, nggak ke gereja lagi. Apa-apa mikirin anak, nggak mau mengembalikan milik Tuhan, kebutuhan ekonomi, semuanya menjadi jerat. Padahal dulu gue pimpin lo tuh.
Dari Sungai Yordan nyebrang, sekarang ada di Gilgal, tapi nggak pernah tahu. Dan itu menjadi jerat. Haleluya. Yuk, klik, boleh? Nah ini, silakan klik lagi. Saudara bisa beli bukunya. Saya sudah baca buku ini. Klik, ada klik. Nah, bangsa Israel setelah ada di Gilgal, muncul kelalaian enak. Enggak lah, Allah udah ada kok, ngapain lagi gue doa? Gue udah diberkati, gue gak perlu lagi. Wah Tuhan, kelalaian. Ini buku saya sudah baca ya, sepanjang sejarah perjalanan gereja ada 7 dosa yang mematikan. Yang ketujuh adalah kelalaian. Bangsa Israel lalai untuk bangun mezbah. Dan oleh sebab itu, lihat saya, kalau ujian ada, cobaan ada di dalam kehidupan saudara, bukan salahnya Tuhan, tapi itu salah saudara karena saudara meninggalkan mezbahnya Tuhan. Harus koreksi diri. Jangan segala sesuatu Tuhan ikut campur, betul, tapi saudara harus baca diri. Seberapa besar engkau bangun mezbah? Seberapa besar engkau bangun pengetahuan tentang Tuhan? Kalau engkau tidak pintar-pintar dan di dalam perkara terus dalam keluarga terjadi, berarti pengiringan saudara gagal. Yuk klik yuk. Nah yuk kita baca sama-sama yuk. Bahaya utama 1, 2, 3. Bahaya utama. Saya ngambil salah satu quote-nya, pengampunan tanpa pertobatan. Saudaraku, ada kaum Ebonit di Yahudi kuno. Dia percaya bahwa Yesus ini hebat, Yesus ini Mesias. Dia katakan hebat tuh Yesus, tapi dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia cuma mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria dan Yusuf. Saudaraku, kalau jadi orang Kristen tidak percaya Roh Kudus, bahaya sekali. Roh Kudus adalah memberikan kekuatan. Pertanyaannya, bagaimana membangun Roh Kudus yang tebal? Banyak doa. Yuk sama-sama katakan banyak doa. 1, 2, 3. Capek nggak? Capek nggak? Enggak. Kalau sudah tradisi. Kalau sudah dikerjakan dengan budaya, nggak capek. Karena yang kubangun adalah kekuatan Tuhan. Jenderal William Booth. Bahaya utama yang menerpa gereja mendatang adalah keagamaan tanpa Roh Kudus. Sampai sekarang pun saya tetap percaya ada Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus memberikan aku damai. Roh Kudus memberikan kekuatan. Ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Paulus orang yang keren, tapi tetap terganggu dalam dagingnya, yaitu kategori. Saudaraku, kalau kenyamanan saudara sampai sekarang tidak pernah terganggu, saudara rasa nyaman, di situ bahaya sekali. Di dalam kekristenan yang dibongkar adalah kenyamanan. Saudara dan saya senangnya adalah karpet merah, dilayani, makan enak, Yesus bro, maunya seperti itu. Bergeser daripada nggak ada karpet merah, ngeluh, komplain. Betul atau betul? Sepertinya betul. Istri saya lagi. Saya banyak belajar dengan istri saya. Ternyata istri saya menjadi membangun saya, kan inspirasi dalam khotbah. Gak usah ngomong banyak lah, istri sendiri. Oh iya ya, oh iya ya. Istri saya tuh kalau ke mall, dia nggak mau jalan parkirnya jauh, nggak mau dia. Marah dia. Kalau perlu di sini parkir langsung lobi. Ya Pak Ajan ya, kayaknya kita berdua pengalaman ya.
Begitu Pak Lek? Enggak ya? Drop aja Pak. Oh gitu drop ya. Ya. Pintu masuk kita cari parkir sendiri. Pokoknya saya udah tahu kebiasaan istri saya. Kalau parkir jangan sampai ada bak sampah. Oh ya, udah hafal. Jangan sampai di belakangnya ada septic tank, tembok di mall yang tempatnya bau. Oh ya. Kalau bisa tempatnya nyaman. Istriku, saya bilang kan, istriku, saya juga mau seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, lu ngambek nggak? Ya enggak sih, ya sudah, kita jalan aja di diem. Kadang-kala batin ini juga berontak dengan kenikmatan. Kalau kenikmatanmu tidak pernah terganggu buat Tuhan, artinya bahaya besar. Kalau terganggu buat Tuhan, saya pun terganggu tidur saya buat Tuhan. Saya sudah bilang, saya malam bisa bangun kembali catat terganggu tapi tidur lagi. Karena kenapa? Roh Kudus bekerja terus. Demikian dengan saudara. Saudara tidak selalu mempunyai karpet merah. Saudara mempunyai rencana keluarga plan A yang bagus. Saya juga mau. Tapi kalau gagal harus sweet lagi bersama Tuhan. Jangan engkau terpuruk dengan keadaan. Jangan itu menjadi jerat. Ternyata saya belajar. Mau firman Tuhan yang hebat, belajar dari istri sendiri. Saya harus banyak mengalah. Karena dia adalah firman Tuhan juga. Saya lihat-lihat, iya ya, ternyata saya dibentuk dengan orang yang paling dekat. Tidak Pak Alek di tempat ini, enggak, yang paling dekat istri saya. Dia memberitahu, oh iya ternyata ini firman juga. Saya suka bilang, baca Alkitab, berdoa lu, ya. Kalau gua lagi khotbah lu berdoa buat gua, iya. Supaya kuat impartasinya. Demikian pun dengan keluarga saudara dan saya. Yuk, bangunlah keluarga Tuhan yang hebat melalui saudara. Jangan segala sesuatu dengan karpet merahmu yang mau enak, saya juga mau di tempat sini, tempat tidurnya seperti di rumah saya. Enggak, tapi di sini ada, saya tidur aja. Kamar mandi begitu, terima saja. Jangan ini menggoda diriku, keadaanku untuk rencana Tuhan dalam hidupku. Supaya aku tidak terhalang. Rencana Tuhan harus terjadi dengan luang, dengan lapang dada. Damai yang dia berikan dalam hidupmu. Ya. Jangan karpet yang tidak merah ini menjadi diktator dalam hidup. Kalau nggak ada sambal, gua nggak mau makan. Kalau nggak ada ayam, gua nggak mau makan. Kalau nggak ada daging, gua nggak mau makan. Maunya yang enak-enak. Saya sudah belajar kok tidak makan daging-daging. Saya sudah belajar kok makan yang nggak enak. Nggak ada, udah tenang-tenang aja, lo kasih gue tempe tahu, gue juga udah enak makan di warteg. Ayolah sama gue mah. Dulu saya karpet merah, nggak apa-apa dulu. Ini saudara meledek saya. Sekarang bangun, kita buka puasa, dempet-dempetan, nggak apa-apa, nikmat. Hati kita damai. Amin. Makan talas juga damai. Saya sedang membangun mesbah Tuhan dalam hidup. Jangan ada komplain, yuk ikut Tuhan. Jangan ada komplain. Selama engkau komplain, itulah menjadi jerat supaya engkau tidak maju. Tapi pada saat kenyamananmu terganggu buat Tuhan, artinya saudara hebat. Yang kau kerjakan adalah kenyamanan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. John Lennon, seorang pencipta lagu dan pembuat grup band yang besar, The Beatles. Pada saat dia membentuk grup itu, dia masih percaya kepada Yesus. Tapi setelah grup ini jadi besar dan John Lennon semakin hebat dengan ciptaan lagu, John Lennon lupa ada yang dulu dia berpegang, yaitu Yesus. Sehingga kemana-mana pun John Lennon karpet merah. Yang tidak sesuai nggak mau. Yang tidak sesuai nggak mau gue datang. Harus sesuai dengan maunya
John Lennon. Tapi pada saat John Lennon ada di dalam kunjungan, ada seorang fans yang senang sekali dengan John Lennon. Saking euforianya dengan John Lennon, dia ambil pistol, dibunuhlah John Lennon. John Lennon terjerat dengan kemasyhurannya. Dan oleh sebab itu, saudara adalah ciptaan Tuhan, saudara adalah pilihan Tuhan. Jangan kecilkan nama Yesus dalam hidup. Jangan terjerat dengan kenyamanan pribadi. Bangun hadirat Tuhan, supaya kau tetap konsisten dengan level yang besar, bahwa aku hebat bersama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Yuk kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan berdaulat, ketuklah dada, dia berdaulat menundang. Engkaulah saudara untuk menghadirkan hadirat Tuhan dalam. Siapa yang butuh didoakan pada malam ini, majulah ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Engkaulah siapa yang butuh didoakan, majulah ke depan. Engkau
Terima kasih Tuhan, kami telah dikuaskan dengan firman bahwa kami agar rencana Tuhan tidak terhalang dengan keadaan kami, dengan perilaku kami, tapi yang kami bangun hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah melepaskan kami sebagai tangan Tuhan selalu menolong kami, agar kami dahsyat, agar kami kuat, dan kami terus bisa bercerita kepada orang lain ada Allah yang diam. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini ibadah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan pada malam ini. Saudara-saudara, kembalilah ke tempat peristirahatan. Apa yang Engkau dengar pada malam ini, tanamkan di dalam hati, agar Roh Kudus membimbing Engkau, membawa Engkau lebih tinggi lagi. Damai sejahtera hadir di dalam hidup, sukacita Tuhan tampak di dalam hidup, damai sejahtera terus ada dalam hidup. Mulai sekarang sampai selama-lamanya kami akhiri kebaktian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan Haleluya. Amin. Tuhan, sudah selesai. Besok jam 5 kita ada doa pagi ya. Jam 10 sudah tidur. Jam 10 kita